Berarti ketemunya tuh bukan gara-gara musik ya, awalnya gara-gara Paskib ya? Justru karena Paskib, iya. Ya udah tahu lu ke rumah gue aja, kita bikin cover gitu. Oh iya. Itu kita bikin cover, masih ada sampai sekarang di SoundCloud-nya. FYI. Itu album yang kita mau keluarin tahun lalu itu akhirnya nggak jadi kita keluarin. Emang lagu kita masuk film ya? Masuk. Sorry. Lumayan Iya. bikin merinding sih Iya, karena kita merinding. dengar lagu kita di speaker bioskop. Tapi kita merasa kayaknya kita dilahirkan untuk jadi pemusik aja kali ya. Hai pendengar setia podcastnya Mov, balik lagi sama gue Faisal. Dan gue Dinda. Nah kali ini sebelum kita mulai kita buka masker dulu ya, biar ngobrolnya lebih enak ya. Boleh, kita buka masker dulu Buka ya. masker dulu. Oke, tiketan. Oh Iya. Oh iya, sorry. Nah, karena kita juga masih di masa pandemi, jadi sebelum mulai kita semprot hand sanitizer dulu Iya. ya guys. Sabar. Oh, gue suka nggak sama. Boleh bagi gak? Boleh. Sini dong. Oke. Nah, sebelum memulai podcast hari ini, kita mau ngingetin dulu nih Sal. Ngingetin apa kira-kira? Nah jadi buat teman-teman semua yang belum nonton episode-episode podcastnya Mov, bisa nonton di YouTube-nya Music of Vocation dan juga Spotify dan Anchor dengan keyword podcastnya Mov. Oke nih, kali ini kita udah masuk ke episode ke-7. Betul sekali. Nah, jadi kalau di podcast episode yang sebelumnya, kita udah kedatangan anak muda yang punya production house di usia yang masih muda. Nah, hari ini kita mau kedatangan siapa nih, Sal? Nah hari ini kita spesial banget nih Din. Kita udah kedatangan dua kaula muda yang mengguliti industri musik di Indonesia Din. Betul, langsung aja kita sambut. Ini dia. Biru Baru. Halo. Halo. Mungkin sebelumnya boleh kakak dan Ama boleh perkenalkan diri dulu. Ya, Tata silakan. Halo teman-teman, kami dari Biru Baru. Nama gue Tata. Nama gue Goldan. Itu dulu sih. Iya. Oke. Ya, kami Biru Baru. Udah tadi. Nama gue Gol. Udah. Oke, jadi kita langsung aja kali ya. Karena kayaknya teman-teman yang lain udah pada kepo dan pengen tahu tentang Biru Baru. Biru Baru. Nah, Lanjutin. Ya. nah boleh diceritain nih Bang Goldan sama Kak Tata, perjalanan awal pertama ngebentuknya Biru Baru itu dari kapan? Awalnya itu mungkin dari ketemunya dulu kali ya. Iya. Boleh tuh. Kalau ketemunya itu kan pas kita lagi Paskibra waktu itu. Itu tahun 2015. Tingkat Kota Tangerang Selatan. Jadi kan di situ kan sebelum pengibaran itu kan ada asrama itu kan, pelatihan dan segala macam. Nah, itu aku ketemu Golden di situ. Berarti ketemunya tuh bukan gara-gara musik ya, awalnya gara-gara Enggak. Paskib ya? Justru karena Paskib, iya. Dan kita juga sebenarnya beda sekolah. Aku waktu itu di SMA 2 negeri, Golden di Santa Laurencia. Gitu. Jadi ketemu di situ. Terus setelah Paskibra itu kita berteman. Kita berteman, sempat pacaran, sempat putus, temenan lagi sampai akhirnya di tahun 2018 itu aku sama Golden sempat bikin production house gitu. Cuma kecil-kecilan, cuma bikin iklan kecil-kecilan gitu ya. Terus abis itu kita terus abis itu nggak lama, cuma 6 bulan. Akhirnya waktu itu aku sama Golden lagi gabut, terus kepikiran ngapain ya gue ya. Akhirnya kita ngotak-atik software musik lah, Logic Pro. Terus yaudah iseng deh main apa. Akhirnya dapetlah satu melodi gitu enak. Akhirnya wah yaudah lanjutin deh. Sebenarnya sebelumnya pernah cover dulu sih. Oh iya, kalau itu pernah. Jadi lu deh. Oh jadi sebelumnya cover-cover dulu ya? Kita sempet waktu itu abis Paskib tuh Tata ngobrol. Iya, kita ngobrol terus sama-sama baru tahu sama-sama suka musik dan ternyata musiknya mirip yang kita suka. Akhirnya kita coba yaudah tahu lu ke rumah gue aja, kita bikin cover gitu. Oh iya. Waktu kita bikin cover masih ada sampai sekarang di SoundCloud-nya. Iya, masih ada. Masih ada. Gak usah ngeraculin banget itu ya. Berarti itu sekitar tahun berapa tuh? 2015 akhir berarti Iya, itu 15 mulai. akhir. 2015 akhir tuh udah kebentuk nama Biru Baru itu atau Belum. belum? Oh belum. Itu masih main-main doang. Kayak tadi Tata cerita kita sempat bikin production house dulu. Habis itu baru di satu saat di satu malam kita gabut berdua ya, bingung mau ngapain, ya udahlah kita duduk di depan komputer iseng-iseng, akhirnya jadilah lagu pertama kita yang Maple. Jadi waktu itu tuh belum ada vokalnya.
Iya. Kita nyari sana sini siapa yang bisa ikutan nyanyi, ketemulah teman kita namanya Dea. Dan setelah lagu itu jadi belum ada juga yang namanya Biru Baru ya. Belum ada justru. Sampai akhirnya kita ada diundang ke suatu acara. Itu dari SMA-nya Goldan waktu itu. Terus kita diajak manggung. Goldan sebenarnya kan. Goldan diajak manggung, terus Goldan ngajak aku. Iya. Abis itu udah oke manggung, bawain apa tapi ya akhirnya kita mutusin untuk bawain lagu cover. Dua lagu cover. Awalnya berarti cover bawain lagu coveran dulu. Kita aransemen ulang terus kita bawain gitu. Terus malam sebelum acara itu kita ditanyain, kalian nama bandnya apa ya? Itu baru sadar kan kita belum ada ide sama sekali. Nah udah di malam itu kita lagi kita pulang dari tempat print waktu itu, habis ngeprint apa nggak tahu. Terus di mobil kita kepikiran untuk cari nama, apa ya gue ya? Terus Itu skenario atau nanya gue beneran? skenario ya itu lanjutin deh. Abis itu gue agak blur sih, coba lu. Ya di mobil terus mobil, Goldan ya. kan suka nyeletuk ide apa gitu awalnya. Goldan lu ngomong apa waktu itu? Color palette. Iya, karena ada tulisannya gede color palette kan di tempat printer. Di tempat printer. Oh, dari print ya, di print itu. Terus kayak wah kayaknya enggak deh. Terus ya aku di situ emang agak pasif sih karena nggak tahu gitu mau ide. Oh, kamu di situ agak pasif. Aku pasif. Terus gimana lanjutannya? Terus ya udah Goldan nyeletuk ada natural lah. Tadi yang color palette. Terus kayak aduh enggak deh gue kayaknya enggak. Terus akhirnya dia bilang New Blue, gimana kalau New Blue gitu. Terus lucu sih tapi Bahasa Inggris. iya bahasa Inggris. Kalau ke bahasa Indonesia in aja. Terus ya udah akhirnya Goldan bilang ya udah Biru Baru aja gitu. Terus ya lucu sih, cuman di situ gue mikirnya Biru Baru tuh namanya tuh maskulin banget gitu di pikiran gue, kayak Biru Baru gitu loh. Kalau ngomong padahal Biru Baru tuh aslinya ya Biru Baru gitu. Ternyata tuh kayak gini gitu. Jadi ya udah sih sejarahnya itu paling. Oh gitu, berarti sampai saat ini Biru Baru tuh udah berapa tahun tuh Kak? Dari 2018, berarti jalan 4. Jalan 4. Oh gitu. Oh, berarti dari 2015 pertama ketemu itu perjalanannya 3 tahun dulu baru kebentuk Biru Baru ya? Iya. Iya, karena kita juga gak ada kepikiran buat bikin band sih waktu itu. Oh, tadinya nggak kepikiran Nggak buat ada. bikin band. Iya. Awalnya berteman aja sih, berteman baik kan. Terus ternyata jalannya ke sini mungkin. Iya, mungkin arahnya mungkin. Oh gitu. Kalau Tahun misalnya 2014-nya itu si Tata, cerita Tata 2014. Enggak usah sampai situ enggak. Oke, lanjut lah. Kita balik ulang ke belakang. Ya. Nah, kalau misalkan background musik Bang Goldan sama Kak Tata sendiri itu dari mana? Dari orang tua kah atau otodidak? Apa emang kayak dari keluarga iya. musisi? Kalau Tata, gue Enggak, jadi yang tahu lu ya. Lupa gue. Kalau gue sih apa ya? Enggak ada gimana? Ya? Ada nggak ada sih antara ada dan tiada. Oh, Serem ya. Dari- Dulu. Jadi keluarga emang banyak yang ngeband. Maksudnya bukan nggak banyak sih. Gimana ya? Ntar gue dikira itu. ada lah yang kita Ada lah ya. kayak orang tua tuh juga ibu bisa nyanyi, bapak emang dulu ngeband dulu kayak gitu. Om juga beberapa yang ngeband dan maksudnya emang kayaknya keluarganya tuh emang arahnya ke situ gitu lah. Ada darah seni Ada. musiknya ya. Apa? Gue nggak bisa bilang kayak gitu juga, gue nggak tahu. Tapi maksudnya emang pada maksudnya lingkungan keluarga yang suka bermusik itu yang ngebentuk gue pribadi buat bisa dengerin musik, buat suka musik, tahu musik zaman dulu kayak gitu sih kalau gue. Oke, kalau Kak Tata gimana tuh? Kalau aku Gimana? gimana ya, kalau aku tuh awalnya justru ke influence sama kakakku sendiri. Kakak aku itu kakak laki-laki kan. Terus dia tuh dulu dengerinnya justru metal, banyak dengerin Dream Theater, Metallica gitu-gitu. Terus aku di situ mulai ke influence, dan pada saat yang bersamaan di masa itu aku tuh baru belajar main drum. Jadi di situ ya mulai nguliknya tuh metal. Terus kalau lokalnya dulu ya Dewa, The Oh, iya, Rock dan gitu-gitu. Dulu suka zaman-zaman nge-cover dari gitu Indonesia. kan. The Massive juga dulu suka cover. Iya. Tiket ular berbisa. Pokoknya itulah suka cover gitu. Kalau hanya kamu yang bisa siapa? Itu tiket kan? Oh, tiket ya. Tiket. Oh iya. Sorry. Iya. Terus Kalau Pagetos udah dulu ya. Bentar ya. Terus habis itu udah tuh lama ke influence metal. Iya. Di SMP juga aku punya band metal waktu itu, jadi lama deh fasenya sampai akhirnya SMA aku mulai
kena musik-musik barat yang agak ngepop aja sih sebenarnya, atau post rock, yang indie pop kayak gitu-gitu. Aku mulai kayak expose, mulai tahu tuh. Ya udah sampai saat itu ke bawah sampai sekarang. Dan sampai akhirnya di tahun 2018 itu aku sama Golden buat Biru Baru dan memutuskan untuk genrenya tuh kayak gimana ya awalnya bilang ya. Dulu tuh kita suka Muramasa dulu, produser asal Inggris. Oh ya, Iya. terus Musiknya tuh cukup elektronik lah. Elektronik Iya. tapi di waktu yang bersamaan tuh dia menyajikan suara-suara yang organik gitu ya. Iya, agak etnik gitu ya kadang ya. Iya, tapi bukan etnik yang Asia gitu sih, memang dia lebih yang Bel-bel gitu. bel-bel kayak gitu. Kita klopnya di situ, ya udah akhirnya ya itu gabungan dari referensi musik kita juga sih. Iya, dan jujur juga waktu SMA itu jadi kan ada mata pelajaran apa ya? Pelajaran musik kontemporer, dan dari dulu tuh gue pengen banget buat bisa masuk musik kontemporer. Tapi ada ekskul bola juga, jadi pasti lebih pilih bola dong. Jadi cowok ya, jadi bola. kayak musik kontemporer tuh kayak salah satu impian gue dulu sebenarnya. Ada angklung, ada gamelan yang digabung sama musik modern gitu. Dan waktu itu ada satu saat di mana ada kesempatan buat anak-anak yang ngambil musik, itu buat pelajaran seni budaya, ambil musik, itu dipilih anaknya buat main sama musik kontemporer. Dan waktu itu kebetulan gue, puji Tuhan, kepilih kan, main dan merasakan sensasinya tuh ternyata kayak gini ya rasanya main sama musik kontemporer itu sih yang membuat yang membekas ya. Iya, yang membekas dan membuat gue kayak wah kayaknya ini deh yang kita mau gitu. Gitu sih. gitu. Tapi kan berarti dari lama tuh udah banyak explore nih kayak berbagai genre musik gitu. Tapi akhirnya di Biru Baru Kak Tata sama Bang Golden fixnya tuh main apa gitu? Main alat musik apa? Kalau fixnya nggak ada sih ya. Jadi formatnya kayak ya seenaknya aja gitu. Mungkin untuk manggung mungkin ya kalau buat manggung Tata gitar, gue gitar, Tata drum pad, gue sama synth. Tapi untuk produksi kita tukar pikiran aja sih. Tapi memang paling banyak Tata di bagian percussion, gue di bagian progresi dan lain-lain kayak gitu ya. Kayak gitu sih pembagiannya. Bener-bener tukar pikiran aja sih kita pas produksi. Iya, karena Golden kan awalnya juga gitar, gue awalnya drum. Jadi mungkin pas produksi ya kita punya porsi masing-masing gitu. Iya. Ya udah gue isini deh, karena gue pengennya kedenger kayak gini, Golden juga kayak gitu. Saling isi aja sih. Nah, kan waktu akhir Januari tuh gue lihat di Instagram kan kayak ada akun review film gitu. Nah, dia tuh ngasih tahu kayak lagu Biru Baru tuh dijadiin soundtrack film Ben and Jody gitu. Kayak kita tuh kepo kayak gimana sih rasanya kayak ngelihat nama band sendiri di kredit title film gitu kayak wah, gimana gitu. Kalau dulu cuma bisa ngelihat band orang ya doang. Sekarang band sendiri gimana tuh perasaannya Bang Golden? Kata Emang lagu kita masuk film ya? Masuk. Masuk. Iya, alhamdulillah ya waktu itu kita udah, gue sampai bingung. Iya, sampai bingung sih kalau ditanya gitu karena Filosofi Kopi salah satu film yang hampir semua orang tahu lah ya, Filosofi Kopi. Terus ketika kita pertama kali waktu itu dihubungin, waktu itu bukan kita sih, waktu itu manajer kita di kontak dan Mas Angga direkturnya bilang kayak saya pakai lagunya di film ya gitu. Langsung ngomong kayak gitu. Langsung nggak? ngomong. Gak nanya ya? Langsung nanya. saya izin Bukan, pakai. iya. Dan ya kita kaget sih. Kita kira bercanda kan. Sampai 1 tahun 2 tahun ternyata akhirnya beneran dipakai. Iya, ternyata akhirnya kita beneran dihubungi, dikasih kontak officialnya langsung dari Visinema segala macam. Di situ kita kemarin sempat diundang juga ya pas pertama kali bikin Iya, gala premiernya diundang dan kita nonton lagu kita di adegan tersebut. Karena kita nggak dikasih tahu tuh detik keberapa sini seperti apa gitu. Terus pas tiba-tiba Lumayan bikin sesak napas ya. lumayan bikin merinding sih karena kita dengar lagu kita di speaker bioskop. Iya. Di selingkaran itu ya. Iya, dan sesak napas sih gue. Iya sih, gimana ya, terharu kali ya. Iya, terharu, seneng, Speechless juga. Iya, pas denger juga jadi pas karena denger speaker gede gitu kan. Jadi kayak gila ternyata jelek juga bagian sini. Enggak lagi di evaluasin. Enggak iya. Oke, terus kan ketemu sama aktor-aktor filmnya juga. Terus gimana tuh kayak dulu kayak bisa seneng cuma atau ngeliat Rio Dewanto terus di Chico TV. Jericho. Iya. Ternyata Itu, iya itu
Iya. Kayak orang biasa. Iya orang biasa sih. Cuman ada aura tersendiri gitu yang nggak tahu kenapa kalau mereka lewat tuh yang bikin gimana sih? Yang Lo bikin ngerasain kayak- gitu gak sih? Iya karena kita tahu dia habis main filmnya kan. Iya sih. Cuman maksudnya kayak ada aura Ada tersendiri vibes. gitu loh. Iya, iya, iya. iya, Mereka tuh oke, kayak di sekitarnya tuh udah terpancar Sinar jiwa, bintangnya. jiwa aktor, Sebenarnya. jiwa-jiwa piala citra gitu. Oh iya, terus kan Biru Baru nih udah lumayan lama dong berarti kan. Terus kayak nggak mungkin selama perjalanannya itu nggak ada tantangan, nggak ada masalah. Tapi kayak gimana cara Bang Goldan dan Kak Tata menyelesaikan masalah yang ada di Biru Baru gitu? Mungkin Kayak- tantangan terbesar kita pandemi sih kemarin. Iya. Dan kalau ditanya gimana cara kita pertanyaan apa sih? Enggak lah, cara kita mengatasi kesulitan itu ya dengan kita bikin album kemarin sebenarnya salah satu bentuk kita mencoba melawan keadaan kali ya. Iya, album pertama kita Selamat Datang. Itu kan kita sebenarnya di tahun lalunya, di 2019 tuh udah merencanakan kayak aduh, kita pokoknya harus bikin album nih. Awal tahun harus keluar 2020 gitu. Cuman ternyata mulai masuk tuh masa pandemi, mulai nggak boleh keluar, mulai karantina kan semua orang. Udah di situ kita aduh gimana ya kita keluarin atau enggak ya album ini. Karena di situ sebenarnya belum jadi juga sebenarnya kan. Cuman Adalah beberapa ada adalah beberapa ada lagu yang beberapa legend. materi, cuman belum rampung gitu kan. Terus Masih rumpang ya? Bener dong. masih bener. Kalau belum rampung. Iya, serum. Iya. Duh, gue lupa kalau lu sorry suka lupaan. Belum Tadi- rampung, belum rampung. belum Kita rampung. keluarin gak nih? Nah, tapi jadi kita kan gak jadi keluarin. Ya kayak gitu. gue kira lu mau lanjut. Enggak. Sorry, ya udah jadi kita hold dulu, terus kita mulai produksi. Ya udah deh kita jalanin dulu aja. Akhirnya dari bulan Januari sampai Juni kayaknya kita sebenarnya lagi produksi sejenak. Nah iya itu juga soalnya pas pandemi kan rilisnya. Iya. Dan FYI. Itu album yang kita mau keluarin tahun lalu itu akhirnya nggak jadi kita keluarin. Kita biarin aja materinya ada, kita bikin lagu ulang yang sesuai dengan apa yang kita rasain. Dimulai dari sejenak. Iya, dan tadinya emang albumnya tuh bahasa Inggris berarti ya, kayak single-single sebelumnya kan masih bahasa Inggris. Iya. Cuman mungkin hikmahnya itu kali ya pandemi ya. Jadi kita ubah jadi Lu kita coba mendengarkan gue berani. untuk membuat bahasa Inggris. Jadi waktu itu Golden sebenarnya udah lama pengen bikin lagu pakai bahasa Indonesia. Oh. Cuman akunya yang kayak merasa aduh. Kamunya. Akunya merasa ya udah deh, guanya merasa kayak pakai bahasa Indonesia masih agak sulit nulis gitu. Belum terbiasa. Berarti single bahasa Indonesia yang pertama itu sejenak. Sejenak. Oh. Tapi kayak yang lirik mungkin Semua. semua ada juga. hikmahnya itu kan liriknya bagus dan relate sama semua orang. Kayak berarti inspirasinya sebenarnya gara-gara pandemi ya? Iya. Iya, kalau sejenak kita mau pandemi sih. Cuman mungkin permukaannya kali ya pandemi. Kita kan sebenarnya kita tuh waktu itu baru sebulan 2 bulan ngerasain dampak pandemi kan. Pandemi, ya. Cuman itu bosennya tuh udah kerasa gitu. Iya, Tadinya aktivitas PSBB. keluar, iya, terus jadi di rumah terus. Itu waktu itu gue kepikir untuk nulis part itu memang karena lagi bosen banget. Lagi kepentok lah, banyak rencana cuman ternyata gak jadi kayak gitu-gitu, makanya jadi ide sejenak. Oh gitu. Terus gimana Kak buat tetap survive di masa pandemi gitu, kayak kan banyak juga nih akhirnya musisi yang takut ngerilis gara-gara akhirnya dikit atau dipending gimana. Tapi kan Biru Baru tetap rilis nih kalau pas pandemi itu gimana supaya bisa tetap survive? Apakah promosi atau gimana gitu? Bingung sih jawabnya kalau kayak gitu. Mungkin takut atau enggaknya kan benar-benar tergantung musisi ya. Iya. Dan kadang kan seorang musisi tuh ada di bawah naungan sebuah instansi lainnya gitu ya. Mungkin kita cukup beruntung pada saat itu kita masih di bawah teman kita yang membantu kita, namanya Dipta. Dia membantu kita buat nyelesain progres lagu-lagu sebelumnya sampai sejenak. Iya. Dan di sejenak itu kita tinggal nggak ada masalah apa-apa buat ngeluarin ya. Kita nggak ada takut kayaknya orang nggak bakal beli lagunya, dia nggak bakal dengerin lagunya atau gimana gitu. Tapi kita kayak mikir ya ini yang bisa kita lakuin di keadaan kayak gini, ya coba aja keluarin gitu. Dan ternyata yang mengagetkan adalah reaksi orang, maksudnya feedback orang tuh sangat bagus ya dengan kita membuat lagu bahasa Indonesia, dan kebetulan ternyata juga relate dengan keadaan banget ya. gitu. Jadi kita juga nggak menyangka banyak orang yang merasakan itu ya. Walaupun sebenarnya maksudnya itu ya, cuman Iya. maksudnya untuk sampai ke telinga pendengar ternyata dapat
feedback yang positif tuh kita bersyukur banget. Sampai akhirnya di komen YouTube-nya itu tempat orang saling support gitu, kita nggak kita Ya, nggak banyak iya kita nggak nyangka sampai segitunya gitu loh. Nah, bakal ya feedback dari orang-orang tuh bakal segitunya ya. Iya, karena kita bikin aja sambil ketawa-ketawa gitu. Enggak. Kita bikin serius gitu. Nah, sebenarnya kalau makna yang pengen disampaikan dari lagu Sejenak itu sebenarnya apanya sih, Kak? Makna yang pengen disampaikan ke penonton. Mungkin berawal dari curhatan dulu kali ya. Ini Sejenak kan sebenarnya curhatan hati kita berdua. Terus untuk maknanya sendiri mungkin kayak nasehatin diri sendiri. Kayak tadi yang Dinda bilang pre-chorus. Itu kan mungkin semua ada hikmahnya. Itu sebenarnya ya untuk kita sendiri gitu, ya udah deh mungkin semua ada hikmahnya, mungkin nanti ada yang lebih baik gitu kan. Cuman ternyata akhirnya alhamdulillah berprogres, kita juga ada hikmahnya gitu untuk menghadapi pandemi ini gitu. Ya hikmahnya itu kita bisa bikin album. Iya. Dan kan akhir-akhir ini dunia musik tuh udah lumayan naik lagi ya, gara-gara udah mulai banyak festival yang udah jalan gitu. Kayak gue lihat juga Biru Baru udah mulai di kick off air Iya, gitu kan. kemarin di Bekasi. Iya. Di Bekasi itu. Nah itu kayak gimana akhirnya ngerasain lagi kayak energi secara langsung dari pendengar kalian gitu, kayak ngedenger orang nyanyi lagu kalian yang kalian ciptain. Nah, Rasanya apa ya? Rasanya lebih ke jadi kaku kali ya. Karena kita udah kelamaan iya, gak ketemu ya. ketemu orang, interaksi, begitu ngeliat iya. orang terus ternyata lagu kita tuh orang lain tahu sampai bisa nyanyi tuh, kita jadi kayak masih kalau tau lagu gue sih kayak gitu, ngerti gak sih? Kok pada tahu sih kayak gitu. Karena jujur pas di Bekasi kan kita pakai in ear ya, headphone gitu kan, headphone. Dan gue pakai full gitu, pakai full ya lepas kali-kali lah. Tapi kalau nyanyi pakai full gitu. Terus pas turun, gue ngomong sama siapa ya? Sama salah satu teman kita deh, nanya, pada nyanyi nggak sih? Kayak gitu, pada nyanyi nggak sih? Terus ternyata katanya pada nyanyi. Dan pas lihat video juga ternyata pada nyanyi. Iya. Dan gue menyesal tuh kenapa gue pakai. Gitu. Gitu. Oke, nah terus kan gimana nih buat Biru Baru kayak kedepannya apa? Kan ini kan kata Tama Bang Goldan kan juga udah kuliah nih, udah lulus kuliah, kayak emang mau fix kayak mengambil keputusan kayak Di musik, di musik gitu atau mau mencari mengeksplor hal lain lagi? Kita mau explore tambang ya. Enggak, kita stay musik sih. Kita stay di musik sih. Kita juga pernah udah ada percakapan ini sebelumnya sebenarnya. Gue sama Golden tuh ngobrol, gimana nih nanti abis lu udah kelar kuliahnya, lu mau ambil kuliah di kapal apa gimana gitu. Ambil kerja. ambil Sorry, ambil kerja di kapal. Ambil kerja di kapal atau gimana? Terus dia bilang kayaknya, wah enggak sih, gue gak sanggup di kapal. Gue gak gitu. Enggak, gue gak gitu jawabnya. Gue lebih kayak, lu liat apa muka gue? Iya, karena jujur gue juga gak kuat sih gue di kapal. Maksudnya mungkin sanggup dalam hal energi ya. Tapi kalau dari segi senangnya mungkin enggak sih. Tapi bukan berarti kita mau senang-senangan doang di musik ya. Tapi kita merasa kayaknya kita dilahirkan untuk jadi pemusik aja kali ya. Iya, ngerti gak sih? Iya. Gitu. Karena celah yang kita dapat selama ini baru di musik sih. Kayak semesta memberikan jalan di musik. Iya, semesta dan semenjana sekian banyak akhlak di dunia. Nah, kalau misalkan jadi band Kapal Biru Baru nggak bisa. Kalau misalkan ngebentuknya Biru Baru ini emang cita-cita dari awal atau ya kita jalanin dulu aja nih bandnya ke depan mau gimana atau gimana? Atau emang cita-cita terus ditargetin gitu, Bang? Cita-cita juga enggak ya? Dari awal kan sebenarnya ini bandnya juga nggak sengaja sebenarnya. Cuman ternyata di awal perjalanan itu aku sama Golden berkomitmen untuk gue sama Golden berkomitmen untuk serius di Biru Baru gitu. Maksudnya kita meluangkan waktu yang banyak gitu untuk bikin musik, untuk berkarya gitu. Dan akhirnya kita punya beberapa target. Pelan-pelan kita menyusun, kayak gue inget di tahun pertama kita sempat bilang pokoknya di 2020 kita punya album gitu. Di 2021 kita tour, 2022 awal segala macam. Di 2022 deh. Iya, 2022 kita tour gitu kan. Terus akhirnya alhamdulillah 2020 kejadian kita punya album. Itu satu, alhamdulillah, checklist. Terus nanti insya Allah kita lagi merencanakan tour, insya Allah nanti jadi gitu. Nanti kita kabarin lagi di sosial media kita kalau jadi.
itu juga kita aminin banget, itu juga semoga terjadi. Jadi ada masih banyak mimpi-mimpi lain yang semoga juga kejadian. Amin. Amin. Oke. Supaya obrolan kita makin seru, kayaknya kita lebih baik main games kali Ya, ya. kita main games dulu nih ya. Kita challenge antara kita sama Biru Baru. Oke. Bang Andi. Games. Kita tunggu ya. Kita kira-kira main apa ya? Kayaknya bakal kita cek chemistry Biru Baru nih selama Sama dari awal kenal sampai akhirnya sekarang udah biru baru. Gimana tuh? Ya, jadi games ini tebak aku dengan satu kata. Jadi cara bermainnya itu disediakan satu kertas berisi satu kata sebagai kata kunci. Oke. Yaitu pemain bermain secara berpasangan, satu orang akan mengambil satu kertas berisi kata kunci dan pemain lainnya memberi satu kata sebagai clue dari kata kunci tersebut untuk ditebak oleh temannya. Oke. Baik. Clue yang diberikan tidak boleh ada persamaan kata, persamaan bahasa asing, serta brand atau merek. Oke, siap. Cukup jelas. Jelas. Gampang lah ya. Kayaknya buat kita mulai kita tentuin dulu siapa yang lebih awal nih. Mau dari biru baru dulu atau kita dulu? Dari Tahu sweet aja nih. Sweet. Sweet aja ya. Oke, sweet. Silahkan. Sweet. Sweet. Iya, sweet. Sweet. Enggak ada. Nama kita. Jepang. Oke. Jangan lama-lama Oh, iya. Demen. Satu, dua, tiga. Oh iya, Jepang. Oke. Dua, tiga. Kan? Ah, kalau lu Oke, sweet. Jepang ya, Sweet, Jepang. terus. Satu, dua, tiga. Iya, Wes. iya. Oke. Kita duluan berarti ya? Iya, Iya. kita duluan karena Kita duluan karena kita kalah. Iya. Boleh. Udah kalian. Kita dulu. Kalian. Berarti ini yang Ah, mau kita- nebak Bang Goldan atau Kak Tata? Nanti. Maksud ini? Yang nebak Yang- tuh yang nebak. Iya, kita yaudah nebak. lu Kata nebak dulu. Lu nebak dulu. Oke. Tata yang nebak. Berarti Kak Tata jangan lihat. Oke, Oke. ini katanya Bang. Oh iya. Oke, dah. Oke. Dimulai dari kita. Ya. Oke. Video. Video klip. Salah, enggak salah. Lensa. Kamera. Ah, Kamera. Oke, guys, biru baru yang menang. Kayak 1-0 ya. Oke, lanjut. Berarti Dari Bang Golden. oke. Bang Golden ambil Bang Golden. Yang nebak siapa? enggak Kak Tata Kak dong Tata yang ngambil. Oh iya, lu yang ngambil. Bang Goldan yang nebak. Nah, Terus aku ngasih tahu kamu. Iya. ngasih tahu Faisal. Oke. Oh iya. Oke. Kak Dimulai Tata dari dulu. Kak Tata dulu. Warna. Biru. Chemistry banget ya. Baru emang. Oke. Kita udah ketinggalan 2-0 nih Din. Jangan kalah. Oke. Gampang ya. Kok gampang ya? Oke, lanjut ya. Gampang. Oke, lanjut. Ngadep sana dulu, guys. Oh iya. Enggak Bang Goldan ini. Oh iya. Sorry. Oh iya. Oke. Dari gua dulu ya. Iya. Oke. Apa ya? Nampil. Ben. Sound system. Panggung. Musisi. Ben. Konser. Yeay. Jawaban gue. Tadi asal. Oke, lanjut. Lanjut ya. Ini siapa? Dengerin nggak? Oke. Ini berarti giliran Giliran Lu, kata lu. lu. aku yang ini. Iya, kamu. Oke. Sore. Terbenam. Kok gak banget ya? Lagian bersangkutan sama kita. Enggak apa sore terbenam. Oke, terakhir nih ya. Ini gue boleh senja hampir aja. Lagu sendiri. Oke. Ayo. Ini siapa deh? Aku. Oke. Oh iya. Oke, dari aku dulu ya. Ah. Kado. Persamaan kata tuh. Sama kata. Gimana? Oke, Kado. ganti keywordnya ya. Kompetitif. Sorry. Keyword tapi diganti. Oh, ganti kata. lagi, ya. Oke.
Oh iya. Oke. Dengerin dia dulu. Susah. Apa ya? Bass. Musik. Gua. Gitar. Kita jauh banget ya kalahnya makan Oke ya, gamesnya udah habis nih. Gimana? tepuk tangan. Yeay. Oke, abis ini kita mau ngasih kenang-kenangan dulu, ngasih tanda terima kasih kita buat Biru Baru. Iya. Bikin lu tahu sih gue masih Cuman gua aja langsung dapet ya. Bingung ya. gue harusnya senar gitu. Ini bass. Gua. Oke. Jadi ini dia. Makin Jadi ini dia. Asik. Asik. Yes, lupa jangan. Wih, namanya nggak salah. Nama gue. Oh iya benar. Oke, jadi ini adalah tanda terima kasih kita buat Biru Baru. Tepuk tangan dong buat Biru Baru. Aduh. Yeay. Terima kasih. Terima kasih semuanya udah datang. Kita yang datang. Terima kasih udah ngundang kita datang ke sini. Oke, sebelum ditutup mungkin boleh nih Bang Goldan dan Kak Tata mungkin mau ngingetin teman-teman buat jangan lupa dengerin Biru Baru. Oke. Tak, bagian lu. Oke teman-teman di rumah dimanapun jangan lupa dengerin kami Biru Baru di Spotify, tonton YouTube-nya juga ada, follow Instagram, Dan di semua Twitter. digital streaming Iya, platform lainnya. ya semuanya dan kami akan mengeluarkan single baru di tanggal berapa? 13 Januari, Februari, Maret, April. April ini. Berjudul Nostalgia. ya oke kalau gitu Tunggu. semoga nanti suka lagu-lagunya. Men. Oke udah gitu aja mungkin. Terima kasih udah ngundang kami. Iya, sama-sama. Makasih Seluruh banget tim Biru yang Baru. sudah Thank bekerja, you. terima kasih. Terima kasih. Thank you. Oke. Gini, jadi buat teman-teman tunggu terus karya-karya baru dari Biru Baru, apalagi tadi udah diumumin nih bahwa bakal ada launching single terbaru dari Biru Baru. Betul banget buat teman-teman di rumah, jangan lupa juga dengerin terus podcastnya MOV di YouTube Music of Occasion dan juga Spotify dan Anchor dengan keyword podcastnya MOV. Oke nih, kita udah di akhir acara. Gua Faisal, Dan gue Dinda, kami pamit undur diri. Sampai ketemu. jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Bye bye. Bye. Bye bye.